Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis strin oli Mesran Super 20W 50 botol plastik bulat. Warna olinya sudah sangat gelap. Mau nggak gelap gimana? Mau pertama dipakai aja udah gelap. Sekarang setelah pemakaian birois dia makin gelap lagi. Ditrin karena sudah mulai kasar, tapi terutama adalah karena banyak request oli Saiken sama feeder oil, jadi ya diganti lah guys. Ini rencana penulis pakai lagi ya. 444 km. Untuk penggantinya adalah oli feeder oil ya, feeder oil Ultratech. Jadi ini bukan oli federal, ya. Namanya sama-sama Ultratech, tapi ini feeder oil. Perhatikan huruf kecil huruf besarnya ya. Ada tulisannya Devas juga. APSC Jaso MA, wis gak tahu tak reken sih, tapi ya untuk yang penasaran aja tulisannya. Buatan 3 sekawan perkasa didistribusikan oleh Devas Adipura bersama Indonesia. Walau olinya terlihat coklat gelap gitu, ketika diteteskan warnanya termasuk masih kuning ya. Jadi ini kalau dibiarkan agak lama warnanya nggak akan gelap, jadi masih layak pakai ya. Kalau dibiarkan 3 jam warnanya masih coklat, nah itu harus diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini penulis sudah pakai oli Devas feeder oil Ultratech 20W 50 APSC Jaso MA ya, walau penulis sendiri nggak peduli dengan standar tersebut. Dan impresi pertama adalah ini oli terasa cukup kental awal-awal ini. Suara mesin juga halus. Entah apakah ini sisanya Mesran Super sebelumnya atau enggak, tapi pokoknya awal ini halus lah. Terus ini kondisi RPM mesin termasuk nggak cepat turun ya, termasuk agak licin. Dari banyak uji memang feeder oil termasuk oke ya, dari sisi daya tahan panasnya, dari sisi kekentalannya. Jadi olinya nggak cepat hitam, penguapan juga nggak banyak, nggak parah. AC juga dibanding dengan oli Pacifico Britama juga lebih baik.
Pacific lubritamanya ya agak kejutan karena tidak cepat hitam. Mungkin karena harganya yang murah ya. Oli Universal Grand yang botol plastik itu harganya 30 ribuan. Padahal biasanya oli Pacific lubritama itu di atas 50 ribu. Anehnya ya seperti itu ya. Oli versi murah dari pabrikan itu malah seringnya lebih oke. Ironi ya. Ironi karena ya pabriknya berpikir bahwa dengan bahan oli yang lebih mahal, olinya bakal lebih baik. Padahal oli yang lebih mahal itu cuma menang dari sisi penguapannya toh. Tapi dari sisi daya tahan panas oksidasinya buruk sekali. Oli juga cepat jadi encer, nggak enak ketika dipakai. Jadi ironinya sekarang ini lebih baik pilih oli mineral atau oli murah daripada oli mahal, karena dari pabrikan itu nggak kena ya. Untuk oli sebelumnya, waduh, luar biasa ya. Memang warnanya udah coklat gelap ketika dituang, tapi di kertas tisu kan masih termasuk kuning ya. Jadi di kertas tisu dibiarkan agak lama masih cukup kuning. Jadi ya masih layak pakai lah. Yang penulis kaget itu, wah, 444 km itu masih halus ya idlingnya. Jadi habis nyampe kantor itu idlingnya masih halus, sampai rumah idlingnya masih halus. Padahal biasanya oli-oli ya termasuk yang oli mahal, oli 250 ribu, oli berapa ratus ribu gitu, terus kasar. Ini masih halus sih banget lah. Olinya juga tahan ya ketika penulis pakai ngebut. Mau kecepatan berapapun tiap hari no problem ya. Jadi biasanya kalau oli-oli ya masa kini itu dipakai ngebut sebentar, pakai ngebut 1 menit 2 menit terus kasar. Nah ini terusan tak kayak ngebut berhari-hari enak aja. Pernah karena telat tak kayak gaspol terus ya enak-enak aja ya, nggak sampai separah yang oli-oli lain. Tapi memang olinya jadi makin encer, jelas makin encer karena ada tanda suara kritikannya makin keras. Jadi kalau suara kritikan makin keras itu tandanya olinya encer. Cuma asal-asal loh minim. Bahkan ketika penulis brand ya 400 km ini suara mesin masih halus loh, masih jelas ada di hidungnya lah gitu. Gak ngerti ya apa istimewanya Metran Super ini. Tapi yang jelas Metran Super ini secara bahan masih jauh lebih baik ya daripada yang produksi sekarang, Metran Super sekarang. Banding Mediterranean SX, Fastron Techno 15W50, banding Fastron Diesel masih lebih baik. Mungkin ada yang rekomendasi, oh coba deh 5W40, Fastron yang 5W40 pasti lebih simbat ya lah. Itu lihat tulisan di bungkus apa wes nyoba dewe. Halusnya juga seringnya adalah karena aditif ya, yang kalau di situasi penulis
begitu dipakai ngebut, olinya udah terlalu encer, nggak bakal lama ada HDDP. Beda sama oli-oli masa lalu ya, masih udah geber, masih olinya encer, kroso, HDDP gua enak. Ini oli feeder oilnya pemakaian sekarang masih terasa kental. Cuma ini cuacanya termasuk dingin, mendung, antara hampir atau mau hujan. Masih licin juga. Jadi ini kondisi panasnya, kekentalannya cukup stabil. Mantep ya, padahal merek tembakan. Tapi rasanya kok ini lebih bagus ya daripada Federal Ultratech beneran. Tapi penulis belum coba sih Federal Ultratech beneran. Tapi rasanya kok ini lebih sip ya daripada Federal beneran. Nantilah penulis coba dibandingkan dengan Federal mobil apa? Deltron itu ya, oli diesel ya. Rasanya kok lebih mending feeder oil ini daripada Deltron ya. Deltron HDEO-nya oli Federal. Tapi ya lihat aja nanti lah. Ya ini licin ini. Dipakai jalan agak lama juga makin licin sepertinya. Ini tadi top speednya kayaknya cuma 106. Penulis nggak tahu apakah ya ini efek dari olinya atau motor penulis yang bermasalah ya. Karena biasanya penulis pakai oli Gaso MA itu tenaganya bisa keluar, top speed bisa ya 113. Tapi ini kok cuma 106. Ya memang sih oli Devas feeder oil ini rasanya seperti oli yang kayak aditif. Dipakai ini juga halus, sampai sekarang juga masih halus. Jadi walau habis dipakai ngebut gini masih halus, masih licin, getaran mesin masih minim. Iya, suara asak-asak pun masih termasuk minim ya. Entah apakah ini masih terpengaruh meteran super, tapi ini masih halus ya. Nanti juga lihat angka 0-100 nya tadi dapat berapa. Semi streaming tadi ya. Mestinya angkanya bagus. Jadi ini pemakaian sudah 15 km. Kondisinya rasanya nggak selicin awal-awal. Sudah terasa ada lebih kasar ya mesinnya. Kalau dibanding oli sebelumnya, meteran super botol plastik bulat, ya masih mending meteran super itu. Cuma ini tidak buruk karena ya kasarnya nggak parah ya, masih bisa dibilang halus. Masih ya bahkan seperti ketika olinya oli-oli mahal kondisi awal-awal dipakai. Kestabilan kekentalan ya mungkin bisa dibilang oke ya. Yang belum tahu apakah ada penurunan kekentalan permanen ya, permanen viscosity loss. Tapi temporary viscosity loss-nya kayaknya termasuk minim.
entah juga ya kalau ini terjadi karena udaranya masih dingin, karena sampai sekarang kok mendung, nggak panas. Ya, jadi ini pemakaian 37 km. Ya, memang standarnya meteran super botol bulat itu terlalu tinggi. Jadi pemakaian 38 km ini suaranya kayak meteran super botol bulat kepake 440 km. Tapi ini masih licin. Mesin masih termasuk halus, tapi sudah lebih kasar dari awal-awal. Tapi ya karena standar meteran super botol bulat terlalu tinggi, kita nggak bisa nyalakan. Karena ini kondisinya masih lebih baik daripada banyak oli mahal ya, yang di hari pertama aja sudah buruk. Jadi ya penulis simpulkan ini olinya masih termasuk oke lah. Untuk ketahanan ya harus coba beberapa hari dulu baru bisa menyimpulkan. Tapi ini wes termasuk lumayan ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.